mayat atau bangkainya manusia, mau yang muslim mau yang kafir, sama-sama tidak najis. Ada najisun, ada najasun. Perhatikan, najisun itu ismun sifat, sudah zatnya najis. Tapi kalau yang najasun itu masdar maknawi atau isim jinsi, najisnya bersifat maknawi. Innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis. Di akhirat nggak ada lagi orang kafir, semuanya sudah pasti beriman. Maka Rasulullah bilang begini, kalau gelas kamu yang terisi minuman kemasukan malam, fal yang bishu, maka selemin sekalian malamnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi daril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang makan semua jenis makanan, baik tumbuhan atau binatang, bahkan serangga pun dimakan sama manusia. Hanya ada beberapa hal yang dilarang atau haram untuk dimakan. Seperti kemarin sudah dikatakan, mulai dari bangkai, darah, daging babi, dan hewan sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan meneruskan masalah ini tentang indama harrama alaihimul maitah. Sesungguhnya diharapkan bagi kalian bangkai. Ada satu kaidah, kullu mayyitin najisun. Semua bangkai itu najis. Semua bangkai najis, illa kecuali. Berarti seluruh bangkai najis kecuali bangkai-bangkai yang ini. Bangkai apa saja yang enggak najis? Perhatikan. Maitatul adami, bangkainya manusia. Walau kana kafiron, meskipun yang mati itu orang kafir. Kalau umpamanya bukan manusia, kucing. Bagaimana bangkainya kucing kira-kira? Najis. Ada kambing mati jadi bangkai, najis. Bagaimana kalau umpamanya ketika Idul Adha, kambing yang mati, sapi yang mati itu bukan karena bangkai, tapi disembelih. Nah ini, jadi ada kambing yang mati karena bangkai, ada kambing yang mati karena disembelih. Yang disembelih bagaimana? Kalian pegang nggak najis. Tapi kalau yang bangkai, kalian tersentuh binatang bangkai, itu najis. Ingat itu. Ini kullu mayyitin najisun illa maitatul adami walau kana kafiron. Mayat atau bangkainya manusia, mau yang muslim mau yang kafir, sama-sama tidak najis. Wa maitatul bahri, dan juga tidak najis adalah bangkai ikan. Bapa, di kolam ada ikan mati. Kemudian kalian mau sholat, ada ikan mati, diambil ikannya. Mungkin agak bau anyir karena ikan, tapi itu tidak najis. Tapi ada tikus mati, sudah jadi bangkai.
Mau ngambil plastik, gelas gak ada, kalian pindah. Itu najis, bangkai. Termasuk yang tidak najis adalah wa maitatul jaradi wa sighorul hasyara. Ada belalang mati, ada laron, ya itu nggak apa-apa. Wa sighorul hasyara, serangga-serangga kecil. Ada bangkainya nyamuk. Ini nyamuk, tapi saya menyentuh bangkai nyamuk. Nyamuk kalau sudah dibuka itu pasti jadi bangkai. Nah, itu nggak apa-apa, itu tidak najis. Wa tafsilul amri fil mayyitah, dan adapun rincian perkara dalam hal bangkai, adapun tafsil maitatul adami kulluha tahiratun. Bangkainya manusia itu kulluha semuanya tahiratun, ialah suci. Hal ini li umumi qaulihi ta'ala, ini karena firman Allah yang bersifat umum, walaqad karramna bani Adam. Walaqad, dan sungguh, karramna, telah memuliakan siapa kami, bani Adam, pada keturunan Adam. Ini sebutan juga untuk manusia. Mau yang kafir, mau yang muslim, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, semuanya masuk bani Adam. Dan Allah sudah memuliakan. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Adapun firman Allah bahwasanya orang-orang musyrik najasun, ialah najis. Ada najisun, ada najasun. Perhatikan. Ada najisun, ada najasun. Tadi kullu mayyitin najisun. Najisun itu ismun sifat. Jadi sifatun musyabbahah gitu. Yang memang sudah zatnya najis. Tapi kalau yang najasun itu masdar maknawi atau isim jinsi. Bersifat najisnya bersifat maknawi. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Ketika masih hidup dikatakan orang musyrik itu najis. Najis karena kesyirikannya. Nah, setelah si musyrik ini mati, otomatis orang yang mati itu keyakinannya pergi. Ini maksudnya. Wadahaba i'tiqaduhu al-fasid asbaha tahiran. Orang kafir ketika hidup, saat mati, dia itu tetap suci. Karena kembali pada jasmaniah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Asbaha tahiran. Jadi sekali lagi najisnya itu karena kesyirikannya. Kalau sudah di akhirat itu nggak ada lagi orang kafir. Di akhirat nggak ada lagi orang kafir. Semuanya sudah pasti beriman. Kalau ketika di dunia mereka kafir, nggak tahu kalau satu-satunya Tuhan itu hanya Allah. Di akhirat baru tahu semua. Di dunia mungkin kafir, suka mengingkari atau menolak perintah Allah. Di akhirat gak ada namanya orang yang bisa menolak atau tidak melakukan perintah Allah. Kamu ke surga, berangkat ke surga, gak banyak bicara. Kamu ke neraka, ya sudah neraka. Orang-orang yang di neraka itu tidak lain wujud dari keimanan dan keyakinan dan tidak bisa lagi membangkang perintah Allah. Ini faida maka wa dhahaba i'tiqaduhu al-fasid asbaha tahiran. Amma maitatul bahri, adapun bangkai hewan laut, hewan air juga, fahalalum, maka hukumnya halal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
karena berlandaskan sabda Nabi Muhammad SAW fi ma'il bahri, yang berbicara tentang air laut. Jazakallah khair. Wa adapun mubtada atau huruf ialah ma'uhu, ini badal atau ataf atau bayan. Huwa adapun laut atau huruf ialah siji ma'uhu, airnya. Al-hillu ialah halal, maitatuhu adapun bangkainya. Itu namanya khobar muqaddam mubtada muakhar. Wa qaulihi ta'ala, dan berlandaskan firman Allah Ta'ala, ini atof dari liqauli sallallahu, kemudian wa qaulihi, ya, atof. Dan berlandaskan juga firman Allah, uhilla lakum saydul bahri wa tu'amuh. Uhilla dihalalkan, lakum bagi kalian, dihalalkan apa? Saydul bahri, apa berburu di lautan atau memancing itu. Wa tu'amuhu, dan dihalalkan juga memakan hasil buruan laut. Itu tentang bangkai laut atau bangkai air, bangkai ikan. Ampal jarodu, adapun belalang, hujjah atau dalil kebolehannya bangkai belalang. Faliqauli Abdullah bin Abi Aufa, maka berlandaskan dari riwayat hadis oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Dia berkata, Ghazawna, telah berperang siapa kami, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'a ghazawatin, sampai 7 kali perang. Kami pernah melakukan perang bersama dengan Rasulullah sampai 7 kali. Na'kulu al-jaroda, na'kulu makan siapa kami, al-jaroda pada belalang. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lakum, uhillat dihalalkan, lakum bagi kalian, maitatani, apa 2 jenis bangkai, wadamani, dan 2 jenis darah. Dihalalkan bagi kalian 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Fa'ammal maitatani, maka adapun 2 jenis bangkai, falhutu, maka yang pertama adalah bangkainya. Hut itu mana aslinya ikan hiu. Kalau ikan hiu yang besar saja jadi bangkai, umpamanya ada hiu yang sebesar GSM ini terdampar dan ke pinggir lautan, halal. Itu hiu, apalagi cuman ikan yang kecil-kecil itu. Wal jarod, juga bangkainya belalang. Wa ammad damani, adapun 2 jenis darah yang halal, yang tidak halal, fal kabidu, maka yang pertama itu adalah hati, wattihal, dan yang kedua limpah. Wa ma kunti aminal bahimati, wa ma, dan apa-apa, kutia yang dipotong apa ma, minal bahimati, dari bagiannya binatang, wahya, dan adapun bahimah, hayatun, hidup, fahuwa, maka adapun ma, maitatun, ialah bangkai. Lihat, perhatikan. Kalian sendirian. Lihat. Kalian sendirian. Pengen makan daging. Di kandang ada 1 kambing. Kalian sendirian.
eman-eman kalau maunya disembelih kambingnya, nggak nutut, dihabisin semua. Jadi udahlah, hari ini saya mau ngambil kakinya saja. Kakinya kambing yang masih hidup dipotong. Dan kakinya kambing yang masih hidup dipotong, jadi dipatahin kakinya saja. Kambingnya dijadi hidup. Kalau maunya dipotong semua, nggak mungkin habis kambingnya. Udahlah, saya ambil kakinya saja. Atau pahanya saja. Kambingnya hidup, pahanya katanya bahasa Inggrisnya esek-sek. Paham maksudnya? Diambil pahanya saja. Kambingnya masih hidup. Maka yang seperti ini namanya juga bangkai. Artinya apa? Haram. Tidak boleh. Paham semuanya ya? Paham semuanya? Kalau umpamanya ikan ya nggak apa-apa ikan. Ikan dipotong bangkainya asli aja nggak apa-apa. Kalau dipotong separuh, kemudian satunya ditaruh di freezer, separuh digoreng. Gak apa-apa. Ayam umpamanya, wih saya pengen cekernya ayam. Biarlah saya ambil 2 cekernya, ayamnya eman-eman. Biar lebaran kurang 1 minggu lagi. Tapi saya butuh cekernya saja. Dipatahin cekernya ayamnya. Ayamnya dibiarin hidup. Nunggu kurang seminggu sembelihan ayam. Kalau lebaran. Nah, cekernya ayam ini terhitung sebagai bangkai. Ini yang dimaksud wa ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun. Lil hadisi, berlandaskan hadis Nabi, ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun. Ma quti'a, apa-apa quti'a yang dimotong, min hayyin, dari bagian binatang yang hidup, fahuwa, maka ada ma itu mayyitun, terhitung sebagai bangkai. Amma sigharul hasyarati, adapun serangga-serangga kecil, fahiyam, maka adapun sigharul hasyarat, halalun, ialah halal. Li hadis Dubabati, berlandaskan hadis tentang lalat. Al-waridi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala, telah bersabda siang Rasulullah, idza waqa'a, jika terjatuh atau menimpa, adzubabu, apalalang, fi ina'i ahadikum, menimpa atau jatuh di tempatnya salah satu dari kalian, falyangmis, maka selamkan, maka selamkan oleh kalian, hu, pada lembab, fa'idna fi ahadi jatahaini, fa'idna, maka sesungguhnya, fi ahadi, di salah satu, fi ahadi janahaini, di salah satu sayapnya lalat itu, dan terdapat penyakit. Karena di salah satu sayapnya lalat itu terdapat penyakit. Wafil ukhra, dan di sayapnya yang lain, dan di salah satu sayapnya yang lain, dawaan, terdapat obat atau penawar. Lihat semuanya, lihat. Ini gelas, ada tehnya,
atau jahi, tahu-tahu memasukkan lalat. Ini caranya Rasulullah. Tahu-tahu memasukkan lalat. Maka Rasulullah bilang begini, kalau gelas kamu yang terisi minuman kemasukan lalat, fal yang bisu, maka selemin sekalian lalatnya itu. Masuk lalat. Biasanya kalau lalat baru hinggap itu ada di atasan air. Rasulullah bilang begini lah, masukin sekalian, selemin sekalian lalat itu. Fa inna fi ahadi janahaihi. Kenapa kok Rasulullah menyuruh untuk menyelapkan sekalian? Karena biasanya salah satu sayangnya lalat itu ada penyakit dan juga ada penawangnya. Yang mana? Wallahu a'lam. Rasulullah hanya mengatakan, udah, kalau ada lalat jantung, selemin sekalian. Karena pasti kalau jantung itu, kalau kalian langsung buang, yang tersisa itu masih penyakit dari lalat itu. Tapi kalau kalian selemin langsung, maka obat atau penawarnya juga masuk ke air yang kita minum itu. Ini sabda Rasulullah sekaligus pelajaran dari Rasulullah untuk kita. Itu caranya kalau mau makanan kalian atau minuman kalian ada lalatnya, jangan langsung dibuang, celupin lagi. Tapi nyelupinnya pakai tangan kamu yang udah bersih. Nanti jangan-jangan kamu celupin tangan kamu, justru yang penyakitnya lebih banyak dari tangan kamu daripada lalatnya. Kenapa sih dulu? Tadi agak lalat, saya meniru yang disuruh Rasulullah, katanya suruh selapin, saya selapin. Tapi penyakit saya kok masih sakit perut masih parah. Itu bukan salahnya lalat, salahnya tangannya kotor. Ini mudah-mudahan itu kita bermanfaat. Jazakallah khair.